Pada kesempatan kali ini kita akan membahas awamil anawasih, yakni amil-amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Yang pertama kita akan membahas kana dan saudaranya. Sebelum kita bahas selanjutnya, ada sebuah contoh. At-talibu mustahidun. At-talibu, dia menjabat menjadi mubtada karena di awal kalimat atau di awal kalam. Ya, seorang pelajar atau siswa, mustahidun itu sungguh-sungguh. Nah, mustahidun di situ menjadi khobar mufrad. Sedangkan amil nawasih itu adalah amil yang merusak tatanan mubtada khobar. Ya, jadi ketika misal dimasuki kana menjadi kana at-talibu mustahidan, seorang siswa telah bersungguh-sungguh. Artinya apa? Susunan yang semula berupa mubtada dan khobar, yakni mubtada itu kan dibaca rafa, ya, dialamati dengan dhammah karena at-talibu di situ isi mufrad. Terus mustahidun juga menjadi khobar dari mubtada at-talib dibaca rafa karena juga merupakan isi mufrad. Kemasukan kana, yakni kana itu adalah amil yang merusak susunan mubtada khobar menjadi kana at-talibu mustahidan. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwasanya at-talibu di situ dikatakan isimnya kana, sedangkan mustahidan dinamakan khobarnya kana. Yang sebelumnya at-talibu itu mubtada, mustahidun itu khobar. Kalau at-talibu mustahidun, mustahidun di situ menjadi khobarnya mubtada yang berupa at-talibu. Sedangkan yang bawah kana at-talibu mustahidan, mustahidan di situ menjadi khobarnya kana, dan at-talibu di situ dikatakan isimnya kana. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya kana itu beramal tarfaul isma wa tansibul khobar. Artinya kana itu merafakkan isimnya dan menasubkan khobarnya. Jadi isimnya kana yang berupa at-talib dibaca rafa. Berhubung at-talib di situ isim mufrad, maka dialamati dengan dhammah. Mustahidan ya dibaca nasab, dan di situ berhubung isim mufrad makanya dialamati dengan fathah. Contoh lagi, Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Jika kemasukan kana maka menjadi kana Zaidun qaiman. Yang semula khobarnya Zaid dibaca rafa, ketika kemasukan kana maka menjadi dibaca nasab. Itulah yang dikatakan amil nawasih, yakni amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Baik, kita akan lanjut ketentuan dan saudara-saudaranya kana. Jadi kana itu punya beberapa anggota. Ini yang pertama ada kana, dolla, bata, asbaha, adoha, amsa, soro, laisa, mazala, mangfaka, mafatiya, mabariha, madama. Oke, kita akan bahas satu persatu. Contoh kana atiflu mustahidan. Oke, teman-teman, coba kita perhatikan dulu. Kalimat ini berfaedah memberikan pemahaman bahwa si anak disifati dengan kata rajin yang terjadi di masa lampau. Kenapa? Karena kana di situ merupakan fi'il madhi. Jadi kalau diartikan atiflu itu seorang anak telah terbukti rajin. Nah, rajinnya kapan? Di waktu lampau. Itulah salah satu penggunaan atau fungsi dari kana itu sendiri. Karena kana berupa fi'il madhi. Dan tetapi kana terkadang juga bermakna soro, artinya menjadi. Suatu contoh, jumida al-ma'u fakana saljan. Jumida di situ fi'il madhi yang dimabni majulkan, artinya dia nanti membentuk kalimat pasif yang awal katanya dari madhi jammada yujammidu. Ya. Jumida al-ma'u, air dibekukan, fakana saljan, maka menjadi es. Nah, karena di sini berarti menjadi ya. Kalau dalam Al-Qur'an contohnya
Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa futihat, ya ini juga mabni majul dari fataha yaftahu ya. Wa futihat as-sama'u. Jadi sama, langit telah dibuka. Fakanat abwaba. Maka ya, langitnya menjadi beberapa pintu. Abwaban ini jamak dari babun ya, artinya pintu. Fakanat di situ artinya soro, menjadi. Ya. Bagaimana cara kita mengetahui kana itu artinya menjadi atau kana artinya menunjukkan bahwasanya itu masa lampau? Ya kita tahunya dengan membaca teks itu, konteksnya. Dan ketentuan yang lainnya, karena terkadang tidak terikat dengan zaman atau waktu tertentu, baik lampau, sekarang, atau yang akan datang. Nah, pada kasus ini contohnya, kanallahu ghafurur rahima. Karena di situ fi'il mandi teman-teman, ya. Allahu menjadi isimnya kana. Ghafuron di situ menjadi khobarnya kana. Ya, tadi ingat-ingat bahwasanya wajib dihafal karena dan teman-temannya itu merafakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Isimnya dibaca rafa dan khobarnya dibaca nasob. Ya, untuk lebih kita mudah, kita harus ada contoh yang dihafal. Ya, misal contoh ini dihafal, kanallahu ghafurur rahima. Atau kita menghafal contoh kana zaidun qaiman. Nah, kita ingat-ingat ya, kana zaidun qaiman. Jadi menghafal contoh ya, itu lebih memudahkan kita untuk mengingat. Oke, kita kembali ke kanallahu ghafurur rahima. Di situ kana fi'il madi, tapi bukan berarti dia bermakna lampau, karena ketika dimaknai lampau kan fatal. Kanallahu ghafurur rahima. Allah ya, yang maha pengampun dan maha pemberi rahmat. Karena di masa lampau, berarti sekarang tidak. Nah, makanya karena di situ tidak terikat dengan zaman atau waktu tertentu, baik zaman sekarang akan datang. Ya, pada hakikatnya Allah ya selalu memberi atau maha pengampun. Nah, ini kita tahunya juga dari konteks bahwasanya karena itu maknanya menjadi, atau karena yang terikat dengan waktu lampau, atau yang tidak terikat oleh waktu. Itu kita kembalinya ke konteks. Terus selanjutnya, meskipun pada umumnya karena digunakan sebagai fi'il nakis tidak sempurna, namun dia terkadang digunakan sebagai fi'il tam dengan makna hasola, duharo, wajada. Jadi gini teman-teman, fi'il itu ada kalanya nakis, ada kalanya tam. Nakis itu artinya kurang, sedangkan tam itu artinya sempurna. Contoh yang tam, koma zaidun, Zaid telah berdiri, tanpa ada embel-embel yang lain, koma di situ sudah bisa berdiri sendiri. Nah, berbeda ketika kana. Contoh kana zaidun, Zaid telah apa? Dia masih membutuhkan khobarnya. Qaiman, oh Zaid telah berdiri. Nah, makanya kana dan kawan-kawan dinamakan fi'il nakis, artinya dia masih membutuhkan pelengkap. Nah, karena di situ yang beramal merafakkan isimnya dan menasobkan khobarnya dinamakan fi'il nakis, artinya tidak sempurna, dia butuh penyempurna. Nah, akan tetapi dia terkadang digunakan sebagai fi'il tam dengan mana hasola, duhara, wajada. Contohnya asyraqat asyamsu fakanan nur. Asyraqat di situ fi'il madi ya, yang artinya telah terbit. Asyamsu matahari, jadi matahari telah terbit. Asyamsu menjadi fa'il dari fi'il asyraqat. Fakana ya, karena dia fi'il madi juga, tapi dia diberlakukan tam, artinya dia mempunyai makna sempurna. Nah, ketika mempunyai makna sempurna, dia mempunyai makna hasola, duharo, atau wajada. Fakana an-nur, maka sinar nampak. Jadi matahari telah terbit, maka sinar pun nampak.